Loh, makanya para ulama ketika datang ke Nusantara nggak berani main-main. Cerita tentang surga yang airnya mengalir diceritakan di Nusantara nggak tertarik, karena Nusantara di mana-mana air mengalir. Diceritakan surga itu buah-buahannya banyak, Nusantara sudah banyak buah, cipluan di sawah banyak. Diceritakan surga itu minumnya susu, orang Nusantara nggak terlalu suka minum susu. Diceritakan surga banyak madu, di Nusantara di mana-mana madu. Minumnya arak, kalau mau bikin pohon kelapa banyak, namanya tua. Makanya tidak ada cerita pengislaman di Nusantara menggunakan cerita surga, karena Nusantara orang yang sudah pikirannya maju. Punya kitab undang-undang besar namanya Kitab Negara Kertagama, punya hukum sosial terbaik namanya Kitab Sutasoma, punya universitas terbesar di dunia namanya Universitas Nalanda. Lah itu makanya ketika Belanda walaupun 350 tahun kesini tetap minggat, dan bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang bangkit, terus bangkit, dan bangsa ini semakin lama semakin maju. Jangan diprovokasi sampean. Bangsa ini bangsa terpuruk, bangsa jelek, presidennya jelek, TNI-nya jelek, Polri-nya jelek. Mana yang baik selain dirimu? Kita ini bangsa kuat hari ini. Jadi kita ini hari ini sengaja bangsa jelek, presidennya jelek, ya memang kurus, bajunya kotak-kotak dari dulu. Itulah wajah presiden Indonesia, sama mirip kayak orang Madura, kurus-kurus aja kotak. Ya kita terima ketentuan Allah, ya sudah, beliau jadi presiden, ya sudah. Kita punya TNI, ya sudah, alhamdulillah. Ini semua dulu siapa yang bangun? Kok tiba-tiba semua sekarang menjadi Muslim? Padahal ini negara Hindu terkuat di dunia. Candi terbesar ada di Nusantara namanya Prambanan, candi Hindu. Candi Buddha terbesar di dunia ada namanya Borobudur. Kok tiba-tiba sekarang menjadi bangsa Muslim terkuat di dunia? Masjid terbesar ada di Indonesia, terbanyak di Indonesia. Orang hafal Quran terbanyak di Indonesia. Orang pergi haji terbanyak di Indonesia. Orang pengajian terbanyak di Indonesia. Kok bisa? Sampai mestinya pakai nalar yang canggih. Kenapa negara Hindu terbesar di dunia tiba-tiba berubah menjadi negara Muslim terbesar di dunia? Apa ini BEM salah BEM? Bukan. Ini pekerjaan orang-orang yang hebat, yang mampu mendesain bangsa baru namanya bangsa Nusantara. Butuh social engineering, butuh political engineering, butuh kedewasaan dalam sikap mengemban misi perubahan di Nusantara. Dan itu siapa? Para wali. Wali itu siapa? Wali itu orang-orang yang download programnya Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi konsultannya wali itu malaikat. Karena apa? Tsumma istaqamu download, ya Allah 3 tahun. Download. Kalau kita kan nggak pernah download. Dijak download 2 jam tidur. Tadi istighosah gak nyampe 1 jam kayaknya. Yalah. Makanya kita ini gak punya wifi. Makanya jangan sok-sokan punya program. Download enggak, cari wifi gak mau. Maka orang kayak kita yang penting ada wifi gratisan. Wifi gratisan, wifi-nya siapa? Wifi-nya para wali. Maka kita dibiasakan ila ruhi ila hadrat itu namanya .co.id. Lah kita ini nggak bisa bukan download sendiri. Nah ya makanya para wali itu konsultannya ya malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun di padang pasir. Ya Allah, fa inna ma'al usri yusra, terus itu. Makanya akhirnya setiap kesulitan kita bisa pakai wifi-nya Syekh Abdul Qadir ila hadrati Syekh Abdul Qadir. Sunan Kalijaga download 3 tahun, la haula wala quwata illa
billah. Sunan Geseng download apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. 3 tahun walaupun keliru yo kayu yo kayumu. Sudah keliru, iya. Saritin suruh download 3 tahun, download Allahu Akbar. Keliru lawa bubar. Lah orang dulu mulut lokal. Bahasa Mas Ari mendirikan Nahdlatul Ulama download juga 3 tahun berjalan dari hulu sampai hilir Sungai Brantas, ngatamkan surat Kahfi. Terus setiap malam gak pernah tidur, melakukan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Lah kita kolhu aja jarang-jarang, yang gak punya wifi kita ini. Makanya para wali ini ngerti betul ini bangsa diapakan. Karena nenek moyangnya para habaib, para wali ini dulu dzurriyyah Rasul semua, punya pengalaman kehilangan tanah air, dihabisi sama Yazid bin Muawiyah, sampai akhirnya terdampar terlunta-lunta di pulau-pulau yang jauh, menjadi orang-orang yang asing di negeri yang jauh. Begitu lihat Nusantara, yang dipikirkan pertama bagaimana kaum muslimin dan Islam bisa tumbuh subur di negeri yang bukan negeri Islam. Gimana caranya? Di sini negerinya adalah negeri raja dan hamba. Raja kekuasaannya mutlak. Nggak mungkin hamba ini bisa menolak kehendak raja. Kastanya banyak. Yang kasta tertinggi boleh ngomong agama namanya Brahmana. Brahmana di bawahnya ada kasta Wesya, kasta kesatria, para raja. Di bawah kesatria ada Wesya, kastanya pegawai. Di bawahnya ada Sudra, kastanya petani, pedagang dan tukang. Di bawahnya ada Paria, kastanya pengemis. Di bawahnya ada Kuca, kastanya pencopet. Di bawahnya ada kasta Meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada Candala, maling tapi kalau ketahuan berani namanya begal. Ini gimana? Ini wali gitu. Ini gimana? Ketika datang ketemu masyarakat berbeda. Kalau di sana namanya syaikhun, ustadzun. Lah kalau ketemu masyarakat di sini gimana caranya? Akhirnya kemudian para wali ini menggunakan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaqo fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra al-yaqidu bihimul kuffar. Wa kafa billahi syahida, ini eranya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ini eranya sahabat. Asyidda walal kufar, kalah sama orang kafir karena waktunya perang. Asyidda walal kufar. Setelah itu ruhama ubainahum era khulafaur rasyidin ruhama utarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhihim min athari. Mulai menampakkan bagaimana berpartisipasi dalam agama Islam. Setelah itu era siapa? Era mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman di tempat yang jauh-jauh. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi, akan menjadi tanaman yang ngumpul-ngumpul. Mboke sama anake meteng bareng, habis itu berbuah bareng. Lu iki piye carane? Maka dengan cara itu Islam ditanam. Ada yang datang cuma nanem tok. Nanem apa? Nanem syahadat. Khusus syahadat tok. Yang nanam syahadat namanya Syekh Abdul Jalil, bikin pesantren Lemah Abang. Makanya Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Bahasa halusnya Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Tugasnya cuma ngajar syahadat tok, nggak ngajar sholat. Makanya kemudian pondok pesantren Lemah Abang ini punya murid namanya Abangan. Makanya orang Abangan itu mau syahadat belum mau
sembahyang. Nah itu namanya lemabang. Kemudian ada para wali berikutnya yang khusus nanam lewat jalur-jalur kebudayaan, itu namanya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, ditanam pelan-pelan satu-satu. Ini bangsa, kalau ini di sana namanya Syekhun Ustadzun, ya, Al-Alim Al-Fadil, tanam sini tumbuhan baru namanya kiai. Lah kiai itu siapa? Kiai itu ya campur kalau di sini, karena negeri ini dari dulu Bhinneka Tunggal Ika, campur antara kiai manusia, kebo yang ada namanya Kiai Slamet, tombak keris namanya Kiai Pleret, Kiai Sengkelat, baru ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Maka kiai itu bukan nama, kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul jangan diarabkan menjadi kuyaha, nggak bisa. Tilmidun muridun pakai bahasa sini namanya santri. Sholat pakai bahasa sini namanya sembahyang. Jadi biasa, sama kayak orang sekarang, semuanya indah, bersatu dalam satu bahasa walaupun isinya beda. Di sini semua roda dua pakai nama Honda, walaupun Mio namanya Honda. Hondamu apa? Mio. Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sarimi, walaupun mie sedap atau Indomie tetap Sari. Biasa di sini, ya. Seluruh namanya minuman botol bersatu dalam nama aku seluruh pompa air bersatu dalam nama Sanyo, seluruh pembalut bersatu dalam nama Suftek. Lah itu Indonesia, makanya dulu bersatu biasa. Gimana caranya? Karena ini beda, bahwa di sini dari dulu sudah Bhinneka Tunggal Ika. Itu Islam datang bawa lakum dinukum waliyatin, di sini sudah rukun. Karena perang antar agama sudah diselesaikan tahun 825, bangsa Nusantara sudah selesai perang agama antara Hindu sama Buddha. Hindu waktu itu bangsanya namanya Sanjaya, Buddha bangsanya namanya Shailendra. Raja Shailendra namanya Garung, anti Hindu, setiap dapat orang Hindu dibunuh. Sampai akhirnya Raja Hindu pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang namanya Gunadarma. Akhirnya orang Buddha setelah menang perang Semaratungga, ini bikin candi nggak bisa karena bodoh semua. Akhirnya dapatlah orang Hindu namanya Garung, namanya Gunadarma, membuat candi Buddha. Akhirnya candi Buddha dibangun oleh arsitek Hindu, lahirlah candi Buddha bernuansa Hindu, namanya Sambara Budura, yang akhirnya dikenal dengan istilah Borobudur. Nah itu makanya di situ akhirnya kemudian anak Raja Buddha ini jatuh cinta sama orang Hindu, mau tidak mau bapaknya yang anti Hindu menikahkan anak sematawayangnya namanya Pramodawardhani sama Gunadarma. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya di sini tolong nggak usah ribut 01, 02, jangan-jangan anakmu nanti jatuh cinta, kamu pusing nanti, ya. Dah, yang lalu biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Lagunya Pak Bupati. Nah, akhirnya rukun. Setelah itu yang Hindu dibikinkan candi Prambanan. Begitu Prambanan jadi rukun. Bala putra dewa pulang ke Palembang tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur tidak ribut agama, Sindok mampu membangun Kadiri dan Singasari. Akhirnya Singasari nggak ribut agama, jadi besar menaklukkan dunia, diatur sama orang Madura namanya Arya Raja. Akhirnya jadi Majapahit negara baru, dan Majapahit mempersatukan puluhan bangsa dengan satu slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu bahasa lama, dan hari itu rukun saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Majapahit menjadi besar. Jadi kalau kemudian di Pamekasan ada Banser jaga gereja, nggak usah kaget.
karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid pecalang, di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Itu kehidupan bangsa di Nusantara. Makanya hari ini banyak sekali yang tidak mengerti. Jadi bukan nggak usah dicari ini dalilnya ada tidak. Loh, kalau situasi aman nggak perlu ada yang jaga. Ini yang kadang kita ini punya warisan bangsa. Bangsa ini warisannya banyak. Warisan celurit itu bukan bikinan tahun 1945. Celurit itu warisan masa lalu bangsa Madura yang mecong. Ini bangsa Madura ini bangsa tersendiri, suku tersendiri. Makanannya beda dengan makanan suku Jawa di sana beda. Yang di sana siji, yang di sini setong. Mana ini bangsa ini? Jadi satu-satu mesti dijelaskan satu ini biar paham ini bangsa. Nah di sana diajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Di sini sudah terjadi makan tidak makan kumpul. Maka setiap kumpul pasti dikasih makan. Lah gak tahu dikasih makan tidak? Hasil itu makanya kalau ada orang mati ya makan, ada tasyakuran makan. Maka kalau ada orang ribut, orang mati kok pada nyuguhin makan. Kita ini bangsa Indonesia. Loh itu bisa ribet ya.